Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dasar-dasar ilmu nahwu kita ya, dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita akan masuk mempelajari terkait dengan tafasilul asma'il lati la tansarifu. Jadi tafasil itu artinya rincian, al-asma artinya isim-isim, allati artinya yang, kemudian la artinya tidak, tansarifu artinya ditanwin. Sehingga kalau kita terjemahkan secara utuh, tafasilul asma'il lati la tansarifu artinya isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, di sini kawan sekalian ada beberapa kelompok ya. Kita akan bahas kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang pertama di sini ada 3, yaitu yang pertama alifut ta'nisil maksurah. Nah, yang pertama tadi sigatul muntahal jumu'i. Kemudian yang kedua alifut ta'nisil maksurah, dan yang kelompok yang ketiga yaitu alifut ta'nisil mamduda. Nah, ikhwan sekalian, untuk sigatul muntahal jumu, perhatikan di sini ala waznin, dia mengikuti pola mafa'ila, masajidah, dana, niroh. Jadi di sini ada 2 pola. Jadi ikhwan sekalian, di dalam bahasa Arab itu ya, yang perlu antum ketahui bahwa setiap kata di dalam bahasa Arab itu memiliki pola dan memiliki istilah ya. Jadi kalau antum dapati misalnya ada kata di dalam bahasa Arab yang mengikuti pola mafa'ila, masajidah, maka antum sudah bisa tahu, oh ini masuk dalam kelompok sigatul muntahal jumu. Atau mengikuti pola yang kedua, misalnya mafa'ila, masajida, dana niro. Jadi dana niro di sini ini pola yang kedua. Jadi sigatul muntahal jumu itu dia memiliki 2 pola. Pola yang pertama tadi adalah mafa'ila, masajida. Kemudian pola yang kedua adalah mafa'ila, masajida, dan dana niro ya. Ada nanti beberapa contoh kata yang lain, misalnya saya berikan di sini ya, yang mengikuti pola kata mafa'ila di sini, yaitu seperti madarisa, asatiro, akabiro, masabiha, kemudian ada mafatiha dan lainnya. Jadi setiap kata yang memiliki pola ini itu semua masuk dalam pola sigatul muntahal jumu, dan ini rumus ya, rumus di dalam nanti ketika antum praktek membaca kitab gundul. Kita artikan dulu ya ikhwan sekalian. Masajid artinya masjid-masjid, dananiro artinya dinar-dinar, madarisa artinya guru atau para pengajar ya, guru atau para pengajar. Kemudian asatiro artinya padang ya, bisa padang pasir. Kemudian akabiro artinya para pembesar, masabiha artinya lampu-lampu, kemudian mafatiha artinya kunci-kunci. Kemudian ikhwan sekalian, contoh untuk pola yang kedua, mafa'ila, masajida, dananiro, madarisa, asatiro, akabiro, masabiha. Semua polanya sama ya, semua polanya sama. Nah ikhwan sekalian, dari contoh-contoh kalimat yang contoh kata tadi yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita berikan, maka ada beberapa hal yang perlu antum ketahui tentang sigatul muntahal jumu'i. Apa yang harus antum ketahui dari sigatul muntahal jumu'? Yang pertama yang harus antum ingat adalah seluruh kata yang tadi kita sebutkan di atas itu diantara bentuk contoh kata isim jamak ya. Jadi dia isim jamak, bentuk kata isim jamak ya. Jadi lebih dari 2, bisa 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini diantara bentuk kelompok isim yang tidak boleh ditanwin ya, tidak boleh ditanwin. Jadi tidak boleh antum nanti membaca ya, seperti mafa'ilan, masajidan, dananiran, itu tidak boleh. Karena apa? Dia masuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kemudian yang ketiga, perhatikan ya, terdapat huruf alif di tengah seluruh kata tersebut. Terdapat huruf alif di tengah seluruh kata tersebut. Perhatikan mafa'ila, setelah huruf mim dan fa, maka di tengahnya itu pas di tengah-tengahnya ada huruf alif.
Baru setelah itu ada huruf ain dan lam. Sehingga mafa'ilah. Sama dengan kata masajidah. Setelah huruf mim dan sin ada huruf alif. Baru setelah itu huruf jim dan dal. Masajidah. Ya, itu yang pertama. Ya, mengikuti pola yang pertama. Jadi setiap kata di dalam bahasa Arab yang di tengahnya itu ada huruf alif dan mengikuti pola mafa'ilah, maka itu masuk dalam kategori sighatul muntahal jumu'. Kemudian ikhwan sekalian, kalau mengikuti pola yang kedua, yaitu pola dana niro, berarti ada 3 huruf setelah huruf alif, maka di tengah hurufnya itu harus diberikan tanda sukun. Ya, jadi kalau mengikuti pola yang kedua, maka setelah huruf alif itu ada 3 huruf. Nah, di tengah 3 huruf tersebut harus diberikan sukun ya, diberikan tanda sukun. Nah, contoh di situ misalnya dana niro. Ini kan pola yang kedua. Perhatikan setelah huruf dal ada huruf nun kemudian alif. Setelah itu ada huruf nun, di tengahnya ada huruf ya sukun. Nah, inilah yang disebut dengan kalau ada 3 huruf setelah huruf alif, maka harus di tengahnya itu diberikan tanda sukun. Yang dimaksud tanda sukun di sini adalah nun, kemudian ya, baru ro. Menjadi dana niro. Sama misalnya mafa'ilah. Setelah huruf mim, fa, kemudian setelah huruf alif itu ada huruf ain, ya, dan lam. 3 huruf. Maka antara huruf ain dan lam itu ada huruf ya dan di situ diberikan sukun. Jadi mafa'ilah sama dengan masajidah. Contoh yang lain misalnya madarisa, asatiro, akabiro, masabiha. Semua polanya sama. Jadi kalau antum dapati seluruh kata yang memiliki pola yang ini, mengikuti pola mafa'ilah atau mafa'ilah, maka itu masuk dalam kata sighatul muntahal jumu'. Tadi ini masuk isim jamak, isim yang tidak boleh ditanwin, kemudian di tengah huruf kata tersebut ada huruf alif, kemudian setelah huruf alif ada 2 huruf setelahnya. Kalau ada 3 huruf setelah huruf alif, maka harus diberikan tanda sukun. Kemudian yang keempat, yang keenam, tanda majrurnya berharokat fathah. Tanda majrurnya berharokat fathah. Contohnya misalnya ila akabiroh. Tidak boleh dibaca ila akabiri atau ila akabiru. Tidak boleh pula misalnya fi madarisa. Tidak boleh dibaca fi madarisi. Ya, kenapa? Karena tanda majrurnya berharokat fathah. Kemudian tadi tidak boleh ditanwin. Tidak boleh dibaca mafa'ilan, masajidan, dananiran. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua ikhwan sekalian, kelompok yang kedua yang masuk di kelompok yang pertama ini yaitu alifut ta'nisil maksuro. Alifut ta'nisil maksuro. Apa itu alifut ta'nisil maksuro? Alif ta'nisi, alif yang khusus untuk wanita ya, al-maksuro. Al-maksuro ini yang pecah. Contohnya di sini hubla. Dia mengikuti pola fu'lah. Ya, fu'lah. Kalau tadi mengikuti pola mafa'ilah atau mafa'ilah atau mafa'ilah. Kalau yang kedua ini dia mengikuti pola fu'la. Makanya di situ hubla, sugro, kubro, ukhro. Hubla itu artinya wanita yang hamil, sugro itu artinya kecil, kubro itu artinya besar, ukhro itu artinya yang lain. Ya, ini ikhwan sekalian. Maka dari beberapa contoh kata di sini, apa yang harus kita ketahui terkait dengan alifut ta'nisil maksuro? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ini diantara bentuk contoh isim jamak yang tidak boleh ditanwin, ya. Jadi tidak boleh dibaca hublan, sugron, kubran, ukhron. Itu tidak boleh, karena tidak boleh ditanwin. Kemudian bentuk jamak, bentuk isim jamak. Yang kedua, perhatikan huruf ya, huruf ya-nya huruf ya terakhir pada kata tersebut. Yang tidak bertitik, tidak berharokat, itu disebut dengan aliful lazimah atau alif bengkong. Ya, itu disebut dengan aliful lazimah. Dan sebelum huruf aliful lazimah selalunya berharokat fathah. Ya, sebelum aliful lazimah selalunya berharokat fathah.
Perhatikan hubla, huruf lamnya di situ berharokat fathah. Tidak boleh dibaca hublu atau hubli. Sama dengan sugro, tidak boleh dibaca sugri atau sugru. Kubro, tidak boleh dibaca kubri atau kubru. Ukhro, tidak boleh dibaca ukhri atau ukhro. Dia selalunya berharokat fathah sebelum aliful lazimah. Kemudian ikhwan sekalian yang perlu juga antum ketahui, bahwa seluruh jenis kata yang memiliki pola di atas, ya, seluruh jenis kata yang memiliki pola di atas itu termasuk isim muannas, Makanya disebutkan di sini kan alifut ta'nisil maksur, alif yang khusus untuk wanita. Ya. Tandanya apa? Apa mana tanda muannasnya? Jadi ikhwan sekalian, tanda muannas itu tidak selalunya kata tersebut dia harus di akhir hurufnya itu tak marbutoh. Itu bukan tidak selalunya seperti itu. Ada tanda yang lain dari muannas. Salah satunya adalah aliful lazimah. Jadi aliful lazimah di situ yaitu ya yang tidak bertitik, tidak berharokat, itu adalah tanda isim muannas. Tanda isim muannas. Kemudian ikhwan sekalian kita lihat yang ketiga, alifut ta'nisil mamdudah. Apa itu alifut ta'nisil mamdudah? Contohnya di sini mengikuti pola fu'la, ya, fu'la'a, kemudian sofra'a, bayda'a, sauda'a, dan hamro'a. Jadi sufra itu kuning, bayda'a itu putih, sauda'a itu hitam, hamro'a itu artinya merah. Nah, ikhwan sekalian, berdasarkan beberapa contoh kata dari alifut ta'nisil mamdudah di sini, maka apa yang harus kita ketahui terkait dengan alifut ta'nisil mamdudah? Yang pertama, yang perlu antum ingat, ini termasuk bentuk jenis isim yang tidak boleh ditanwin. Itu yang perlu antum ketahui. Kemudian yang kedua, kata yang di akhir alif, ya. Jadi kata terakhirnya, maksudnya kata terakhirnya itu diakhiri dengan alif dan hamzah sebagai tanda muannas. Yang mana disebut dengan alif dan hamzah sebagai tanda muannas? Perhatikan di situ sufra'u. Ada alif dan hamzah. Setelah huruf ra itu ada alif dan hamzah. Alif dan hamzah itulah tanda muannas. Ini menunjukkan ini isim muannas, ya. Jadi tanda isim muannas selain dia memiliki akhirnya itu tak marbuto, kemudian tadi aliful lazimah, kemudian yang ketiga selalu diakhiri dengan alif dan hamzah. Setiap kata di dalam bahasa Arab yang bukan isim mufrad, ya, dia bukan isim mufrad, isim jamak yang diakhiri dengan alif dan hamzah, maka itu sudah bisa pastikan itu adalah merupakan isim muannas, ya. Karena tandanya adalah aliful alif dan hamzah itu adalah tanda muannas. Kemudian ikhwan sekalian, tanda majrurnya berharokat fathah, ya. Misalnya fi sahra'a, ya, sama fi sahra'a di padang pasir, misalnya itu dia tanda majrurnya berharokat fathah. Intinya begini ikhwan sekalian, seluruh isim, ya, ini dalam aturan nahwu ya, antum ingat baik-baik, seluruh isim yang tidak boleh ditanwin ketika dia misalnya kedudukannya baik dengan dia sebagai mudhofun ilai atau dia kemasukan huruf jar, maka tanda jarnya itu selalu bermabniun alal fathah, dia selalu berada di atas fathah. Tidak boleh di kasroh, ya, tidak boleh dibaca kasroh. Misalnya fi hamra'i, nah itu tidak boleh, ya. Fi sahra'i itu tidak boleh, tetap dia fi sahra'a. Jadi sofra'u, bayda'u, sauda'u, hamra'u, sahra'u, tidak boleh dibaca fi sahra'i, ila sahra'i, tidak boleh, tetap dia ila sahra'a atau fi sahra'a. Nah, ini ikhwan sekalian, ya. Nah, jadi rincian dari isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi kelompok yang pertama tadi ada 3, sigatul muntahal jumu yang mengikuti pola mafa'ilah, contohnya mafa'ilah masajidah. Kemudian yang kedua dana, nira, mafa'ilah masajidah, dan seterusnya. Yang kedua alifut ta'nisil maksura, yaitu contohnya hubla, sugra, kubra, ukhra. Kemudian yang ketiga alifut ta'nisil mamdudah, contohnya sofra'u, bayda'u, sauda'u, kemudian hamra'u. Nah, ini diingat-ingat ya ikhwan sekalian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kelompok yang ada berapa kelompok lagi di sini dengan polanya masing-masing.